Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan soal UAS statistik. Yang pertama menentukan ialah uji normalitas. Kita buka SPSS terlebih dahulu. Lalu kita variabel view kita ketik di name ini authentic dan yang bawahnya konvensional. Konvensional. Lalu setelah itu desimal diganti 0 semua. Setelah itu kita ke data view. Lalu kita ke data view. Nah, soal yang ada di UTS ini kita kopas, lalu kita tempelkan di data view. Nah, setelah di copy paste, kita pencet analyze, lalu non parametric test. Setelah itu legacy dialog, dan setelah itu 1 sampel K sampai S. Nah, setelah itu authentic dan konvensional kita pindah ke tes variable list semuanya. Setelah itu oke. Nah, sudah jadi. Nah, setelah jadi jangan lupa untuk di copy ke Microsoft Word. Nah, setelah di copy ke Microsoft Word, kita kembali mengerjakan yang uji homogenitas. Nah, kita variable view, kita pencet variable view, authentic dan konvensional ini diganti hasil dan metode. Nah, setelah diganti hasil dan metode, kita kembali ke data view. Nah, dalam data view ini hasil dan metode kita jadikan. Nah, setelah kita ke data view, hasil dan metode ini kita gabungkan menjadi satu di bawah dengan sejalur dengan hasil ini. Nah, kita copy aja. Setelah itu kita paste, kita taruh bawah metode hasil. Kita satukan dengan hasil. Nah, setelah ini yang metode dihapus saja. Nah, setelah kita jadikan satu seperti ini, kita buat perbandingan. Untuk data autentik kita menggunakan perbandingan 1, dan untuk data konvensional kita menggunakan perbandingan 2. Nah, kita tulis manual saja. Perbandingan 1 dari angka 77 ini sampai 81, maaf. Nah, setelah data autentik kita beri perbandingan 1, yang data konvensional kita beri perbandingan 2. Nah, setelah kita perbandingan seperti ini, jadi seperti hasilnya. Data autentik kita perbandingan dengan 1 dan data konvensional kita perbandingan dengan 2. Lalu setelah itu analyze dan descriptive statistik, explore. Lalu hasilnya ini kita pindahkan ke dependent list. Lalu metode ini kita pindahkan ke factor list. Setelah itu plot. Setelah itu kita untransformed. Lalu setelah itu continue. Nah,
Kita tunggu lalu kita oke. Nah, seperti ini hasilnya. Ye, berhasil. Nah, setelah jadi seperti ini, kita copy, kita taruh di board. Nah, setelah ini kita copy paste, kita taruh Word ya. Nah, seperti ini hasilnya jika sudah di copy paste di dalam Word. Lalu setelah itu kita beralih ke analisis data dan regresi data. Nah, setelah itu kan analisis data dan regresi data. Kita variable view. Nah, ini soal statistik sosial media nilai prestasi statistik. Kita ganti X1, X2, dan Y. Dan desimalnya kita ganti 0 semua. Nah, setelah itu kita kembali ke data view. Nah, setelah itu soal yang ada di Word kita kopas, kita pindah ke data view. Nah, seperti ini hasilnya. Setelah kita copy, kita taruh di Word, di SPSS. Lalu setelah itu analyze, regression, setelah regression linear, lalu setelah itu data Y pindah ke dependent. Setelah itu sosial nilai X1 kembali ke linear. Setelah itu data Y kita pindah ke dependent. Lalu sosial media atau X1 kita pindah ke independent. Nah, setelah hasil Y kita pindah ke dependent, yang sosial media dan nilai X kita pindah ke independent. Lalu setelah itu kita statistik, kita checklist, deskriptif. Setelah kita checklist deskriptif, klik continue. Setelah klik continue kita oke. Nah, seperti ini hasilnya. Setelah itu kita copy paste, kita taruh di Word. Nah, setelah itu kita copy paste di Word. Nah, yang di copy paste itu ada 4. Yang pertama correlation, model summary, lalu ANOVA, dan koefisien. Nah, seperti ini bentuknya jika kita sudah copy paste semua ke dalam Microsoft Word. Lalu setelah ini saya akan rapikan lagi dan saya akan berikan analisisnya. Mohon didengarkan ya. Yang pertama ialah uji normalitas. Tabel di atas menunjukkan hasil analisis dari kedua variabel. Nilai ASYMP sing di atas menunjukkan 0,475 lebih dari 0,05, maka data distribusi tersebut normal. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis di atas diperoleh variabel intensitas authentic assessment nilai ZKS sebesar 0,844 dengan asim SIG 0,475. Dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut normal. Yang kedua adalah uji homogenitas. Dari tabel di atas dapat diketahui nilai SIG sebesar 0,685 karena SIG lebih dari 0,05,
maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok data mempunyai varian sama atau homogen. Angka Lafreniere statistik menunjukkan semakin kecil nilainya, semakin besar nilai homogenitasnya. Yang kedua adalah hipotesis mengenai regresi dua variabel. Dilihat dari signifikansi, maka dapat diputuskan korelasinya. Dilihat yang pertama, dilihat dari signifikasinya, hubungan antara prestasi statistik dengan sosial media yaitu 0,0000 kurang dari 0,05, maka ada korelasi. Yang kedua, dilihat dari signifikansinya, hubungan antara prestasi akademik dengan nilai yaitu 0,007 kurang dari 0,05, maka ada korelasi. Dilihat dari signifikansinya, hubungan antara sosial media dengan nilai yaitu 0,007 kurang dari 0,05, maka ada korelasi. Yang ketiga adalah analisis data. Yang model summary. Tabel di atas menunjukkan besarnya presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Besarnya koefisien determinasi adalah 0,796, mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel independen adalah 79,6%, sedangkan 20,4% yang dapat diperoleh dari 100% dikurangi 79,6. Berarti kemampuan penelitian lebih besar dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya ialah ANOVA. Nilai besarnya F hitung adalah 23,411, sedangkan besar signifikansinya ANOVA 0,0000 kurang dari 0,005. Dengan demikian HO ditolak dan HA diterima. Selanjutnya adalah coefficient. Tabel di atas menunjukkan variabel sosial media UGT sama dengan 4,946. Sedangkan besar signifikansinya ialah 0,000, jauh lebih kecil dari 0,05. Ini berarti ada pengaruh sosial media dengan prestasi. Begitu juga nilai UGT sama dengan 0,672, sedangkan besar signifikansinya ialah 0,514, jauh lebih besar dari 0,05. Ini berarti tidak ada pengaruh nilai dengan prestasi. Selanjutnya ialah dari tabel koefisien A dapat dianalisis. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh prestasi belajar statistik dipengaruhi sosial media dan nilai dengan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 3,029 kurangi 0,262 X1 plus 0,15 X2. Y adalah prestasi belajar statistik, E1 adalah sosial media, dan X2 ialah nilai. Sekian yang bisa saya sampaikan, maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.